Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi. Saya lihat wajah-wajah Bapak Ibu semua dalam keadaan cerah ceria. Harapan saya Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Amin. 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 Baiklah Bapak Ibu. Izinkan saya untuk bisa share screen ya. Tapi sebelumnya supaya untuk menyemarakkan pertemuan kita hari ini, mari kita ber-ice breaking meskipun secara sederhana. Kalau saya menanyakan, apa kabar Bapak Ibu? Jawabnya adalah dengan tangan seperti ini Bapak Ibu. Sehat, kuat, semangat. Oke, Bapak Ibu. Boleh diulang, Bu? Sehat. Sehat. Kuat. Semangat. Ya. Luar biasa. Kita praktikan ya Bapak Ibu ya. Ya. Apa kabar Bapak dan Ibu? Sehat. Kuat. Semangat. Semangat. Ya, kita akhiri dengan aplaus bersama-sama ya. Baiklah Bapak Ibu. Saya mohon diizinkan untuk share screen terlebih dahulu. Bagaimana Bapak Ibu, sudah bisa dilihat PPT saya? Ya, Bu. Ya, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama ya, yaitu kita akan berkolaborasi dalam pemahaman tentang modul titik 2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Kebetulan ini adalah sesi yang kedua. Melanjutkan sesi yang pertama kemarin, Bapak Ibu berdiskusi kelompok tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Kali ini inti dari kegiatan kita adalah presentasi. Bapak Ibu sudah siap untuk presentasi? Siap, Bu. Ya, baiklah Bapak Ibu. Mari kita awali dengan berdoa bersama supaya kegiatan nanti kita lancar dan senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, kali ini nanti pada saat presentasi saya minta tolong semuanya aktif ya Bapak Ibu ya. Iya. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita, Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini nanti, Bapak Ibu dapat merancang kegiatan yang memanfaatkan kekuatan nilai para guru penggerak ini ya secara kolaboratif. Kemudian skenario pembelajaran yang akan kita lakukan, yang pertama adalah pembukaan. Ya, tadi sudah saya sampaikan sebagian ya, yaitu penyambutan dan ice breaking, penjelasan dan pembuatan kesepakatan belajar nanti akan saya sampaikan, kemudian dilanjutkan presentasi kelompok, kemudian refleksi dan penutup. Bapak Ibu, untuk selanjutnya supaya kita nanti nyaman dalam melaksanakan pembelajaran ini kesepakatan belajar buat kita. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Bagaimana Bapak Ibu? Cocok ya Bapak Ibu ya? Cocok. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan atau memperhatikan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Kemudian yang kelima, berpartisipasi penuh, dan yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Bagaimana Bapak Ibu, perlu ditambahkan atau sudah cukup? Ya, saya kira cukup, Bu. Bagus, cukup. Oke Bapak Ibu, saya lihat ini semuanya hadir ya Bapak Ibu ya, bergabung ya.
Atau ada yang tidak hadir ini? Semuanya kelihatannya Semuanya sudah hadir, Bu. memenuhi Lengkap. kamera. Alhamdulillah, terima kasih semuanya hadir. Baiklah, akan Ibu lanjutkan yaitu dengan aktivitas seksi yang kedua, yaitu sebagai sesi inti pada pertemuan kita ini, yaitu saya minta tolong semua nanti melaksanakan presentasi dengan baik. Bapak Ibu, dalam presentasi nanti ya Bapak Ibu, masing-masing kelompok melakukan presentasi karyanya. Kemarin sudah saya sampaikan, yaitu bisa berupa poster, PowerPoint, atau video, yaitu tentang rancangan satu kegiatan sebagai upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang dimiliki tiap rekan dalam kelompok. Kemudian kelompok lainnya nanti memberikan umpan balik yang membangun, yang konstruktif terhadap pemaparan kelompok. Kemudian setiap kelompok memperbaiki hasil karyanya sesuai umpan balik yang diberikan oleh kelompok lain. Dan hasil revisi karya kelompok diunggah ke LMS. Bagaimana Bapak Ibu, sudah jelas petunjuknya? Barangkali ada yang perlu ditanyakan, saya persilakan Bapak Ibu. Sudah ya Bapak Ibu ya? Baiklah, maka waktu selanjutnya adalah presentasi. Nanti diawali dari kelompok 1, kemudian dilanjutkan kelompok 2. Baiklah, presentasi dipersilahkan. Untuk presentasi yang pertama adalah kelompok 1, ya, yaitu yang terdiri dari 5 anggota, antara lain adalah Bapak Sofan, Bapak Saifuddin, dan Bapak dan Ibu Ria. Ya. Kemudian nanti kelompok 2 Bapak Parlan dan Bapak Sofan. Dipersilakan untuk kelompok 1 dulu, Bapak yang akan mempresentasikan siapa? Silakan dipersiapkan PowerPoint-nya. Oh iya, bagus sekali ini sudah ditampilkan ya. Silakan siapa yang akan mempresentasikan. Ini berupa poster ya, sungguh inovatif sekali, bagus. Dipersilahkan kelompok 1. Bu Ria itu yang belum bicara, Bu. Oh ya, mau Bu Ria yang mempresentasikan. Monggo dipersilakan Bu Ria. Ingat ya, yang lain memperhatikan dengan baik supaya nanti bisa memberikan umpan balik yang konstruktif. Dipersilahkan. Waktunya 15 menit, ya 8 menit untuk presentasi, 7 menit untuk tanya jawab. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Waktu yang diberikan, saya mewakili kelompok 1 akan menyampaikan hasil karya kami yang yang bertema berpihak pada murid. Pada poster yang sudah kami buat, ini menggambarkan bagaimana seorang guru sedang menuntun siswanya untuk belajar, di mana apa yang dilakukan ini tidak lepas dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu kita harus ikhlas, kemudian penuh kasih sayang, dekat dengan murid, sehingga murid akan tekun belajar, dan pada akhirnya siswa merasa bahagia dan sejahtera. Itu poster kami. Jadi kalau menurut rekan-rekan, apakah poster kami sudah cukup bagus dan juga sudah mewakili pemikiran dari KHD. Terima kasih. Iya, luar biasa. Kita kasih applause dulu buat Bu Ria. Iya, bagus sekali. Silakan untuk dikomentari oleh oleh kelompok lain. Silakan kelompok 2. Boleh saya matur, Bu? Iya, silakan. Oke. Silakan untuk dipimpin diskusinya, Bu Ria. Ya, monggo. Ya, silakan. Terima kasih.
Terima kasih dari kelompok 1 tadi sudah menyampaikan poster bagus sekali nih, bagus sekali. Dan memang arahnya adalah benar-benar berpihak pada murid. Nah, dari yang disampaikan Buria tadi, di situ menunjukkan kondisi yang tenang karena di sana ada ditunjukkan simbol gambar pohon yang menghijau. Ini menunjukkan suasana kesejukan dan itu akan dialami dalam kondisi belajar yang enjoy, terjadi komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Berikut ini akan menanamkan nilai-nilai yang bagus kepada murid sehingga guru menuntun murid dengan ikhlas, penuh kasih sayang. Dengan begitu akhirnya murid bisa tekun untuk belajar dan karena guru juga dekat dengan murid, maka siswa pun akan merasa bahagia dan sejahtera. Itu pendapat kami, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih masukannya Pak Parlan. Mungkin dari kelompok dari yang lain silakan. Ya, saya coba dari saya. Itu posternya bagus sekali. Hanya itu memang kebetulan siswanya luar biasa ya. Sehingga ketika belajar menulis dengan tangan kiri gitu ya. Nah, itu mungkin suatu saat perlu dengan ganti yang umum karena kebiasaan menggunakan tangan yang bagus dengan tangan kanan. Sekalipun mungkin ada anak tertentu yang kebetulan mungkin tidak bisa menggunakan yang primer dengan tangan kanan ya. Sekaligus tulisannya mungkin siswa bahagia dan sejahtera itu mungkin salah tulis ya, sejahtera. Tapi secara umum sudah bagus. Terima kasih. Terima kasih Pak Saifuddin atas masukannya. Betul, di dalam gambar itu siswa menulis dengan tangan kiri. Ini maksudnya adalah kami juga harus memberikan perhatian lebih kepada anak-anak yang ya dalam tanda kutip lain dari yang biasanya. Ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu mohon maaf, itu pohonnya kecil karena memang baru kami tanam, Pak. Jadi antara pohon dan gurunya lebih gede gurunya. Demikian, Pak. Ya. Ya, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih. Saya kembalikan ke fasilitator. Silakan. Ya, kita kasih aplaus lagi, sekali lagi biar semakin semangat. Terima kasih Bu Ria telah mewakili kelompok 1 dan terima kasih kepada kelompok 1 semuanya karena ini merupakan perpaduan atau hasil kerja kelompok. Saya sedikit memberi penguatan, ini posternya memang bagus sekali, hanya mungkin tadi masukan-masukan teman itu diperhatikan ya Bu ya, nanti diperbaiki tulisan yang salah dan tadi bagus juga dalam menjawab. Kita memang mengakomodasi seluruh perbedaan siswa karena di situ kita juga menerapkan konsep pembelajaran berdiferensiasi. Luar biasa. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Sekarang giliran untuk kelompok 2, diskusi berikutnya. Silakan untuk dipersiapkan dulu. Yuk, ini di stop share, kemudian ganti kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang akan maju? Dipersilakan. Ya, Bu. Ayo silakan supaya kita bisa hemat waktu selama 15 menit. 8 menit untuk penyampaian, 7 menit untuk tanya jawab. Baik, perkenankan saya menyampaikan, Bu. Ya, baik Pak Parlan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 2 dengan sejumlah anggota 5 orang. Kebetulan saya yang mewakili. Dari poster ini tema yang kita gambarkan adalah tema nilai kolaborasi. Bapak Ibu, dalam kegiatan sehari-hari kita memang perlu dan sangat perlu untuk menanamkan kepada siswa untuk memberikan penanaman nilai bahwa pentingnya
kita bekerja sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Ketika pekerjaan itu dikerjakan dengan bersama-sama, dengan berkolaborasi, dengan bergotong royong, maka akan terjadi komunikasi yang baik satu dengan yang lain. Dengan begitu, pekerjaan yang tadinya terasa berat karena dikerjakan dengan bersama-sama, dengan bergotong royong, dengan rasa yang penuh ikhlas, maka pekerjaan itu akan lebih mudah terselesaikan dan akan menghasilkan hasil yang maksimal. Sebagaimana contoh yang kami tayangkan adalah ketika di halaman sekolah kita atau di tempat-tempat umum lainnya, setelah ada kegiatan apapun itu, biasanya di sana muncul sampah berserakan di mana-mana. Nah, padahal yang namanya sampah itu harus kita bersihkan. Namun dalam rangka memudahkan proses, meringankan proses, maka dalam kebersihan itu kita laksanakan bersama-sama. Baik pada momen-momen yang ada hubungannya dengan kegiatan keagamaan atau mungkin momen kegiatan kesenian, kegiatan olahraga, maupun kegiatan yang melibatkan banyak orang dalam bentuk yang lain. Nah, jadi intinya dengan kerjasama kita menanamkan nilai-nilai kebersamaan kepada siswa, ke depan akan terjalin komunikasi yang baik dan konsep yang baik kepada anak, sehingga nilai itu bisa tertanam kepada diri anak. Di dalam jiwa mereka akan tumbuh pentingnya berkolaborasi, pentingnya bekerja sama, sehingga satu dan lain saling bisa memberi dan menerima. Saya kira itu Bu yang bisa kami sampaikan mewakili kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf, waktu saya kembalikan kepada fasilitator. Terima kasih. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Parlan, silahkan dipimpin untuk diskusi. Teman-teman diberi kesempatan untuk memberikan masukan atau bertanya sampai diskusi ini berakhir ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu. Oke, teman-teman dari kelompok utamanya dari kelompok 1 barangkali akan beri masukan. Monggo. Saya Pak Parlan. Oke, terima kasih. Monggo Bu. Ya, terima kasih Pak. Ini dari kelompok 2, tema karyanya adalah nilai kolaborasi. Kemudian kegiatannya adalah membersihkan sekolah bersama-sama. Tapi kalau saya amati dari poster kelompok 2, ini kegiatannya ada yang berlari-lari, ada yang duduk bersama entah lagi ngapain, karena di situ ada bola, ada panci, ada usuk-usuk. Jadi membersihkan sekolahnya kok belum kelihatan. Itu yang saya tangkap. Terus ini di sekolah mana ya Pak ya? Karena bu gurunya kok memakai pakaian sari. Itu mohon penjelasannya lebih lanjut Pak Parlan. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Terima kasih koreksinya. Ketika kita ingin menanamkan sesuatu, kita bisa menunjukkan hal-hal yang langsung bermuara hal yang kelihatan hal yang positif, tapi juga kita bisa menunjukkan contoh ini bisa ditangkap oleh anak. Lalu kita adakan diskusi dengan mereka. Apa yang Anda tangkap dari gambar ini anak-anak? Kira-kira demikian, sehingga nanti dari pendapat anak yang berbeda-beda kita rangkum, kita akomodir, dan kita akan berikan penguatan. Terima kasih, kira-kira begitu Bu Ria. Ya, terima kasih Pak Parlan. Yang lain cukup? Saya boleh komentar sedikit ya. Ya, silakan Mbak. Ya, ini dari poster ini kok meskipun judulnya membersihkan sekolah bersama-sama, kelihatannya kok di tempat wisata ya, anak-anak sedang berwisata. Karena itu jadi tempat duduk, kemudian yang tengah itu kok kayak ibu-ibu jual jamu gitu ya. Iya. Iya. Tapi ini poster sudah bagus. Ini rupanya ada patung juga. Ya. Ini ada dulu pakaian formal. Ya. Tetapi kalau dilihat dari anak-anaknya, ini pakaian seragam. Mungkin di sekolah alam barangkali ya. Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih.
Ibunya Terima kasih India. Pak Sabudi, pertanyaannya bagus sekali. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal, jadi kita menunjukkan gambar bisa dalam bentuk hal yang menantang. Itu kalau kita lihat, Bapak Ibu lihat, itu ada kegiatan yang banyak orang dan di sana ada seperti makanan ya Pak, peralatan makan yang berserakan. Nah ini dari gambar itu anak-anak akan tertantang, kita beri pertanyaan, bagaimana menurut kalian? Apakah itu menurut tata nilai yang kita sepakati sudah sesuai apa belum? Tuh. Kemudian yang kedua, kok ini sekolah mana? Terima kasih. Sekolah alam, Iya, sekolah alam ya. Oke. Jadi memberikan pantikan kepada memantik situasi kepada siswa untuk berpikir bahwa kondisinya seperti itu. Ya, terima kasih masukannya Pak Syahudin, nanti akan kami perbaiki. Terima kasih. Saya kira cukup karena waktunya memang terbatas. Waktu saya kembalikan kepada fasilitator. Terima kasih. Monggo Bu. Oke, terima kasih Pak Parlan dengan sangat bagus mempresentasikan bahkan menjawab seluruh pertanyaan dan menanggapi adanya masukan-masukan. Baiklah, saya akan memberi penguatan. Kalau yang dinamakan kolaborasi itu adalah bukan sekedar kerjasama, tapi lebih dari itu. Coba Bapak Ibu, ada contoh yang memantik Bapak Ibu. Ketika Bruri Pesolima atau Bruri Marantika bernyanyi bersama Dewi Zul, itu apakah sudah dikatakan kolaborasi Bapak Ibu? Halo? Duet. Halo. Ya, itu belum kolaborasi, tapi duet. Betul Bu Ria. Contoh kolaborasi seperti siapa Bu? Penyanyi? Yang vokal grup misalnya Epitri, terus Trio Liber. Ya. Ya, lah ini karena suaranya bermacam-macam. Iya, mohon maaf Bu, saya menyempurnakan. Yang lebih tepat itu seperti contoh lagunya Kerise ketika dibarengi dengan Waljinah. Jadi tipe lagunya beda, model musiknya beda, tapi bisa disatukan. Jadi intinya kolaborasi juga gitu. Ini di sini bagus sekali ini kelompoknya Pak Parlan. Ini ada sepertinya yang berdiri ini kepala sekolah dan wakilnya gitu ya Pak ya, atau gurunya itu. Kemudian ada yang di bawah itu sedang coaching ya, sedang merencanakan program yang akan dilakukan. Siswa sepertinya memungut sampah. Jadi ini perannya berbeda-beda dalam kolaborasi ini untuk mencapai satu tujuan, yaitu apa? Membersihkan sekolah bersama-sama. Jadi misalnya ini fotonya yang dari kelompok 2 ini hanya menyapu bersama, fotonya kepala sekolah juga nyapu, guru juga nyapu, siswa juga nyapu. Itu justru belum dikatakan kolaborasi. Gitu ya Bapak Ibu ya, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih aplaus yang meriah buat kelompok 2. Baik Bapak Ibu, silahkan untuk stop share ya Bapak Ibu. Sekarang saya lanjutkan Bapak Ibu. Luar biasa, meskipun saya sudah menyampaikan penguatan pada setiap kelompok, akan saya kuatkan secara keseluruhan, yaitu bahwa Bapak Ibu itu perlu selalu memperkuat nilai-nilai yang seharusnya dimiliki dengan kegiatan-kegiatan budaya positif yang ada di sekolah supaya dapat memperkuat pelaksanaan peran sebagai guru yang berpihak pada murid. Bapak Ibu masih ingatkah nilai-nilai apa ya yang harus dimiliki oleh guru penggerak? Yaitu apa Bapak Ibu? Mandiri, kreatif, inovatif. Ya, inovatif. Reflektif. Ya, kolaboratif dan berpihak pada murid. Ya, itu harus kita kuatkan ya, harus kita kuatkan. Kemudian dalam menyusun sebuah kegiatan itu dijiwai oleh nilai-nilai itu supaya kegiatan berjalan lancar dan
Baik, gitu ya Bapak Ibu ya. Barangkali Bu. ada yang mau bertanya Bapak Ibu. Cukup Bu, sudah jelas. Saya kira cukup Bu Ya, waktunya. baik Ya. Bapak Ibu, kita akan melakukan refleksi. Bapak Ibu, saat ini ada 3 pertanyaan. Bapak Ibu cukup nanti yang dijawab 1 pertanyaan, mengingat waktu yang sangat terbatas. Silakan Bapak Ibu untuk memeriksa di WA Group. Ya, alamat Mentimeter sudah saya kirim di sana. Silakan Bapak Ibu dan silakan dijawab Bapak Ibu. Siapa rekan dalam kelompok Anda di ruang kolaborasi yang menurut Anda sudah memiliki 1 nilai yang Anda merasa masih perlu dikembangkan? Nilai apa itu? Silakan. Ini di sini juga saya sertakan alamat mentinya, alamat link mentinya, tapi Bapak Ibu biar praktis silakan mengisi. Ya. Halo, Pak Saifuddin sudah ketemu Pak, linknya sudah. Ya, sudah. Ini sedang ngetik Bu. Ya, silahkan diketik. Bu Ria mana ini kok nggak kelihatan, Bu Ria? Masih standby Bu, ini internetnya iya. unstable. Oh iya, Saya matikan sabar kamera, ya, Bu, izin ya. mematikan kamera. Ya. Iya, kita harus yakin kita pasti bisa. Baru 1 yang masuk, silakan yang lain segera dikirim supaya bisa kita lihat. Sudah Bu. 2, 3, 4, sudah semuanya? Bu Ria sudah ngirim Bu? Sudah. 4 berarti sudah semua. Oh ya, coba kita lihat seperti apa Bapak Ibu. Bentar ya. Baik sekali ya. Ini Bapak Ibu jawabannya, yaitu nilai kolaborasi Pak Sofan. Kemudian nilai disiplin, kreatif, kemudian nilai kolaborasi, berpihak pada murid. Ya, kemudian ini Pak Parlan nilainya kok sabar. Sabar ini ikut nilai di mana ya Pak ya? Kalau dikelompokkan dalam nilai guru penggerak, di mana Pak Sabar ya Pak ya? Mungkin ya Pak ya, berpihak pada murid ya Pak Parlan. Iya Bu, itu Bu. Yang jawab saya kalau nggak salah. Oh iya ya. Baiklah Bapak Ibu, luar biasa. Sabar menuntun itu Bu. Oh iya ya, luar biasa sekali. CGP harus sabar. Nanti bisa kita kuatkan. Bapak Ibu sebetulnya masih pengen berlama-lama dengan Bapak Ibu. Senang sekali saya bersama Bapak Ibu, tapi waktu jualah yang memisahkan. Ayo sekarang sampailah pada penutup. Bapak Ibu, pada saat penutup ini, Bapak Ibu, Bapak Ibu, nanti saya mengingatkan pada kegiatan berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang, atau saya akan memfasilitasi bagaimana pemahaman Bapak Ibu tentang modul 1.3. Kemudian saya mohon maaf sekali, saya sudah berupaya sebaik mungkin, namun karena keterbatasan, seandainya ada hal-hal yang menjadikan kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Marilah doa ini kita akhiri, ya. Marilah doa kita laksanakan bersama-sama. Berdoa mulai. Cukup, terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berfoto bersama. Ya.
Ayo Bapak Ibu beri senyum yang paling manis Bapak Ibu. Oke, saya akan melakukan share screen. Oke, terima kasih sekali. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Luar biasa. Ya, Bapak Ibu telah menyampaikan, telah melaksanakan diskusi dengan baik, telah mengikuti diskusi dengan aktif, dan mengikuti fasilitasi dengan sangat bagus. Luar biasa, tiada kata yang pantas saya ucapkan, kecuali terima kasih. Demikian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.